agar di khususnya di dakwah di Kabupaten Subang ini menjadikan lebih maju lagi gitu ya. Mungkin tidak lama, tidak banyak yang saya bicarakan, nanti baiknya diskusi karena ada berbagai macam di DMI, beberapa ada yang di Jawa Tengah, Jawa Timur juga sudah mulai maju. Mari kita nanti bisa tadi banding mungkin ya di berbagai macam DMI agar kita bisa memajukan masjid-masjid yang khususnya yang ada di Kabupaten Subang. Tadi berapa masjid yang ada di Kabupaten Subang yang sudah terbina gitu? Ada. Kalau yang terbina belum setengahnya. Belum setengahnya gitu. Ya ini PR kita bersama ya untuk memajukan agar semua yang ada di Kabupaten Subang itu di data lagi, kita punya database-nya gitu. Dan ini menjadikan ajang silaturahim ke depannya. Dan disitulah anak-anak muda kita nanti ke depannya penerus bangsa ini bisa berada di masjid itu nyaman gitu ya. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Hatur nuhun. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ketua nih ada salam dari Bapak Menang, beliau masih hadir. Ini diwakili oleh Bapak Bibim nih. Tadi katanya sih kelangkoling ngari lokasi 1 jam, pasti ada dulu. Kemarin Punten kita mobil T1375 ZY. Ini ada yang mau keluar ya, menghalangi, sama yang B1079 NKC sama D1456 FN. Tas ya di tas ya. Insya Allah. Ya, terima kasih kepada Kemendak yang sudah hadir walaupun beliau mungkin ada halangan ya, sudah diwakilkan. Terima kasih banyak. Itu saja barangkali ya, kita lanjut kepada pebutnya yaitu kepada Bapak Sekda kita ya. Mangga kepada Pak Sekda dipersilahkan. Bukti sukses kegiatan barusan parkir macet. Itu kan nyebo aja ya. Saking tingkat kehadirannya cukup banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Alhamdulillah wa syukurillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk hidup. Karena hidup kita hanya satu kali, marilah kita isi dengan hal-hal yang sifatnya kebaikan. Marilah kita isi dengan hal sifatnya ibadah. Dan marilah isi dengan sifatnya yang bisa memberdayakan kepada masyarakat. Yang salah satunya yaitu yang digagas oleh ya MDI ini. Yang saya hormati Ketua Kang Dede beserta jajarannya. Yang saya hormati hadir tengah-tengah kita anggota DPRD Bu Haji Epi yang barusan telah menyampaikan arahan kita. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama yang dari Pak KUA, terima kasih. Para alim ulama, para tokoh masyarakat, bahkan tokoh Kabupaten Subang, bahkan tokoh Provinsi Jawa Barat. Pak Komdes, Pak Sugiono, beliau adalah senior saya waktu saya di Camat, beliau ada Kapolres Subang dan telah menetapkan kondusivitas Kabupaten Subang. Terima kasih Pak Mors. Pengabdian beliau tidak terbatas oleh tupoksi, tapi sekarang juga ya masih mengabdi kepada masyarakat dengan aktif dan hadir di sini.
bahkan di bidang olahraga juga cukup aktif, dan banyak potensi pemuda yang beliau bimbing melalui olahraga. Ketua Sepeda Kabupaten. Terima kasih. Pak Haji Hadis, pengusaha yang sing lagi. Terima kasih hadirnya. Juga Pak Adin, Pak Agung, dan mohon maaf tidak bisa sesuatu yang jelas dari perwakilan Bajnas, Pak Agus dan Pak Wahyudin, ya, sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama, para takmir masjid yang ada di Kabupaten Subang. Terima kasih atas undangannya Pak Dr. Dede, ya, Pak Haji Amin, terima kasih atas hadirannya. Ini suatu kehormatan dan kebanggaan. Kenapa demikian? Saya bisa menyatukan hati kembali dengan Pak Dede cukup lama di kegiatan. Saat itu terakhir kita, kalau ketemu sering ya Pak Dede, ya, kalau di kegiatan saat itu adalah pelaksanaan pelatihan manajemen masjid saat itu. Sekarang dipertemukan kembali, ini kan berarti menyambungkan hati, mengeratkan silaturahmi melalui acara ritual yang sangat mulia, yaitu halal bihalal. Tentu atas nama pemerintah Kabupaten Subang dan secara pribadi menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah 2026 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, syamana wa syamakum. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan di hari Fitri ini kita bisa kembali lagi ke dalam kefitrahan, kesucian, dan mudah-mudahan amal selama bulan puasa menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih bertakwa. Amin ya robbal alamin. Tadi panjang lebar oleh Pak Haji Dede tentang pemberdayaan masjid dan peran penting tentang DMI ini, ya. Banyak yang telah dilakukan, banyak yang telah dikaryakan, begitu strategis dan vitanya peran DMI ini. Kenapa demikian? Ibu Epitwadi mengatakan bahwa tidak semata-mata fungsi masjid ini sebagai ibadah ritual, tapi dimelainkan kan ada fungsi-fungsi lain yang cukup sentral, ya, sebagai pemberdayaan umat, pemberdayaan ekonomi, dan yang paling mendasar berkaitan dengan kewilayahan. Bapak saya hormati, ya, DMI ini bisa menjadikan benteng moral. Andainya jumlah masjid 6.000 menjadi benteng moral buat Pemdes. Ini kan kekhawatiran kita tentang kondisi sekarang bisa terjawab dengan peran masjid yang sangat vital dan strategis tadi. Saya kira selesai, ya. Tadi ada beberapa kejadian kata Ibu Epi dari berbagai akibat perkembangan yang ada, dan contoh yang paling sederhana yang pernah saya alami tentang benteng moral bangsa, saya alami langsung. Waktu di kampung, meskipun mereka guru ngaji saya spontan, suka manyur kalau tidur di masjid, ya, untuk sholat berjamaah, suka mencubit dengan kaki kalau tidak bangun berjamaah, dan itu saya ingat dan rasakan, ya, meskipun pada saat itu secara ego, secara jiwa anak-anak sempat emosi pagui dan tidak menerima, ya, tetapi dalam perjalanan hidup segitu masuk remaja, saya ngumara di Bandung, dan basic moral itu sudah saya rasakan baru. Ternyata kebiasaan di lingkungan masjid, kebiasaan membina sejak dini di masjid, ya, penanaman jiwanya akan lebih terasa dan akan lebih langgeng. Oleh sebab itu saya wajar bahwa di samping fungsi tadi sebagai pemberdayaan umat, pemberdayaan ekonomi, bukan semata-mata hanya ritual ibadah aja, tapi yang paling mendasar tentang kewilayahan Kabupaten Subang adalah bisa menjadi benteng pertahanan moral bangsa, khususnya di Kabupaten Subang. Dan itu terasa, dan pasti Bapak Ibu sekalian merasakan tentang itu. Tetapi kalau sudah ada lingkungan masjid menjadi asing untuk anak-anak, ya, bahkan menjadi asing untuk warga di sekitarnya pun, itu
ya, benteng moral juga tidak akan tercapai. Tapi alhamdulillah melihat program kerja yang dirintis dan dilaksanakan oleh pengurus DMI 2023, saya optimis, ya. Benteng moral di Kami Subang berkat kontribusi DMI, ya, bisa terlaksana dan bisa terbangun. Amin ya robbal alamin. Hal ini tentu saya hormati. Saya tidak bisa menghilangkan bentuk senitas dengan Pemda, ya, Pak Dade, dengan DMI, karena beberapa program yang sifatnya kemasyarakatan langsung dan tidak langsung telah terbantu oleh DMI, ya. Ini kan beberapa program Pak Haji Amin, ya, yang notabene di bagian Kesra, tetapi melihat ini, ya, udah secara langsung membantu, mendukung dan menyokong program Kabupaten Subang. Prinsipnya kami mendukung dan setuju apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, baik yang sifatnya program yang dilaksanakan Pak Ari, ya, termasuk dari program yang akan dilaksanakan di waktu yang akan datang. Pemda mendukung dan saya setuju ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan di momen yang berbahagia di halal-bihalal ini. Pertama, saya katakan ulangi lagi, betul kata Ibu Epi, mari kita ciptakan bahwa masjid itu kita perankan sebagai pemersatu umat, jelas. Tadi kata Pak Dede, bahkan dari Pak Agus, di sini tidak melihat warna, tidak melihat mazhab, pakawaya, tidak melihat apapun. Yang penting pemberdayaan umat melalui masjid bisa terbangun. Itu pesan yang pertama. Yang kedua, karena tuntutan modern, betul kata Ibu Haji Epi tadi, bahwa di masjid juga kita harus disesuaikan, ya, item-item yang sifatnya modern. Nah, hal itu sangat sederhana yang pernah kami alami. Waktu saya kuliah di Bandung, satu masjid awalnya kurang terpelihara, tetapi diawali dengan pemasangan WiFi yang sederhana. Itu gagasan awal. Ternyata banyak Gojek yang mampir, banyak mahasiswa yang mampir. Awalnya hanya pengen, ya, jaringan WiFi, tetapi setelah lama-lama dia kan mendengar ceramah, mendengar khutbah, mendengar pengajian, otomatis pada waktu adzan tiba, mungkin dia kan tiba-tiba bergeser atau menjauh. Tapi setidaknya meskipun terpaksa dengan rasa malu, dia mulai masuk ke lingkaran masjid. Diawali dengan WiFi saja. Itu bagian dari harus kita bisa menyesuaikan dengan perkembangan modernnya dikatakan itu. Yang jelaskan manajemen masjid juga bisa menyesuaikan, dan di Subang juga ini telah terpenuhi dari beberapa item yang dikategorikan modern. Hal lain Bapak saya hormati nanti akan dibahas dalam beberapa diskusi, dan yang jelas pertemuan ini menjadi catatan kami. Ini menjadikan agenda yang harus kita rutinkan, dan pertemuan ini bagian dari potensi untuk Kabupaten Subang melalui kegiatan silaturahmi ini. Demikian, terima kasih atas percayanya. Mohon maaf apabila hal yang ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sekda yang telah memberikan apresiasi dan saran kepada kita semuanya, terutama kepada DMI, ya. Dua ya, sebagai saran sebagai pemasok umat, dan mesti kita berdayakan secara modern, Pak, ya, WiFi dan lain-lain yang sesuai dengan kondisi sekarang, ya, zaman sekarang. Baik, mungkin untuk mengevaluasi dari kita untuk macam DMI, mangga kepada seluruh peserta yang hadir ini untuk memberikan masukan kepada kami, kepada DMI. Mudah-mudahan ke depan mungkin kami ada kekurangan yang luput dari perhatian kami atau kurang maksimal dalam membuat program untuk kemajuan masjid kita di kabupaten khususnya, atau juga mungkin ada yang perlu disempurnakan dari program kami.
ahlan wa sahlan kepada Kiai Waki Mukfik yang telah hadir di pada kesempatan ini. Mangga Pak Kiai. Ini untuk lebih berfaedah ya pada ketuan ini supaya kita ngambil faedah yang lebih manfaat, dan alhamdulillah saat ini kita kedatangan kehadiran Al-Mukarram Kiai Muspik. Maka kami peserta di sini ingin mendapatkan faedah. Bangga dipersilakan kepada Pak Kiai untuk memberikan nasihat, dua nasihat untuk kami semuanya. Kita minta nasihat dari Pak Kiai. Bangga Pak Kiai dipersilakan. Punten ditodong ya. Nasihat buat kami semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Sekda Kabupaten Subang, mudah-mudahan sehat selalu. Pak Ketum, Pak Dr. Tade, Dr. Rugi juga nih, bentar lagi profesor kayaknya insyaallah. Para kasepuhan, izin tidak menyebutkan satu persatu. Ada Pak Kesra ini, alhamdulillah. Kalau ada Kesra aman insyaallah. Nyaman. Para kiai, para ustadz, para ketua DMI se Kabupaten Subang. Kabupaten Subang ada kabupaten. Alhamdulillah pada hari ini saya mendapatkan kehormatan sedemikian luar biasa dari Pak Ketua yang beberapa pekan yang lalu menginformasikan saya untuk berkenan hadir di sini. Saya di situ dianggapnya kasepuhan. Padahal kalau ngelihat wajahnya ini masih terlalu muda gitu. Can sepuh-sepuh ting lah itu. Kalau tempat ini saya tidak asing ini. Alhamdulillah Pak Zainal ya. Masih ada ya Pak Zainal. Ya, alhamdulillah beberapa tahun yang lalu pernah diundang ke sini. Ya alhamdulillah hanya sekedar untuk ngobrol dan makan-makan. Kayaknya nampaknya hari ini pun seperti itu gitu. Setidaknya ini adalah undangan dalam rangka untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Kalau kita melihat ukhuwah Islamiyah itu akhun itu kan diambil dari ikhwah ya. Jadi akhun itu jamaknya bisa ikhwan dan bisa ikhwah. Jadi di dalam bahasa Arab itu ukhuwah itu punya dua jamak. Akhun akhoni ukhuwah, akhun akhoni ikhwan. Ternyata antara ikhwah dan ikhwan itu ada sedikit perbedaan. Akhun sendiri artinya adalah kesamaan, persamaan. Adanya kesamaan itu berarti akhun. Makanya kita tidak salah kalau kita bilang akhi. Hanya kalau ikhwan itu maknanya adalah saudara yang bukan sekandung. Maaf, ikhwan adalah saudara yang bukan sekandung. Tapi kalau ikhwatun itu justru adalah jamak sekandung.
Nah, lantas kenapa ukhuwah Islamiyah itu dikatakan ukhuwah bukan ikhwan al-islami? Atau kalau Hasan al-Banna itu bikin organisasi di Mesir adalah apa? Ikhwanul Muslimin. Nah, kalau kita itu lebih mendekatkan kepada ukhuwah Islamiyah. Innamal mu'minuna ikhwah. Nah, ini ternyata saya lihat berbagai macam tafsirnya. Meskipun orang yang beriman itu nasabnya tidak sama, tetapi setidaknya nilai kesamaannya itu bisa jadi jauh lebih banyak persamaannya ketimbang yang bersaudara. Dan makna yang lain bisa jadi meskipun orang yang beriman itu adalah tidak satu kandung, diusahakan seolah-olah satu kandung. Nah, itu jadi makanya Allah menyampaikan innamal mu'minuna ikhwah. Makanya kalau kita kembalikan kepada makna akhun yang artinya kesamaan, itu bisa jadi berkembang menjadi dikatakan adalah ukhuwah khalqiyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah islamiyah. Ya, tadi kalau kita kembalikan kepada makna akhun itu sendiri. Ya, kalau kita katakan ukhuwah khalqiyah, berarti ada kesamaan kita dengan binatang. Karena sama-sama diciptakan al-khalqiyah. Berarti wajar kalau kita Lebaran itu suka berkunjung ke kebun binatang, ini dalam rangka menyambut ukhuwah. Iya, sama-sama diciptakan. Ya berarti dengan ketek ya kita berarti saudara kita. Ya, jadi sama-sama khalqiyah, ada kebutuhannya. Jadi binatang itu mempunyai kebutuhan yang tidak sedikit adalah sama kebutuhan dengan kita. Khususnya adalah kebutuhan biologis. Makan, minum, hubungan syahwatiyah. Itu kan sama dengan kita. Jadi ada khalqiyah. Kemudian ada ukhuwah watoniyah khususnya di negeri kita. Kristen, Buddha, Hindu itu saudara. Artinya ada kesamaan yang mereka itu mempunyai kebutuhan yang sama di negeri ini. Maka hak mereka dengan hak kita di dalam kehidupan berbangsa itu adalah sama. Mereka juga mempunyai hak untuk memimpin, berhak untuk menjadi pegawai negeri, berhak untuk jadi guru, dan berhak sama profesinya yang sama dengan kita. Itu makanya adalah di sana ukhuwah watoniyah. Ada ukhuwah basyariyah ataupun ukhuwah insaniyah. Nah, ini adalah basyariyah, ini adalah sentuhan-sentuhan yang bersifat manusiawi. Ya, manusiawi. Nah, salah satu contoh misalnya di negeri Jepang misalnya ada bencana, atau sekarang yang dekat dengan Sudan ataupun dengan Gaza. Itu kan kita menolong di sana itu bukan hanya karena faktor agama, tetapi ada sentuhan-sentuhan kemanusiaan. Jika mereka mendapatkan musibah, mendapatkan bencana, wajar kalau seandainya kita membantu mereka. Ya, kita di situ tidak melihat negara mana dia. Apalagi konon sekarang Sudan justru lebih parah katanya dari Gaza itu sendiri. Nah, itu makanya masuk dalam ukhuwah insaniyah ataupun basyariyah. Makanya di dalam Al-Quran itu istilah manusia kan ada ya ayuhan nas, ada ya bani Adam, itu kan. Ada juga kata Nabi kul innama ana basyar. Jadi kita dengan Nabi itu adalah basyar sebenarnya. Artinya kesamaan. Innama ana basyar. Di sini ketika Allah menggunakan adatul qasri, bahwa saya ini sebenarnya sama dengan kalian kalau urusan basyariah. Kamu doyan makan, saya juga doyan makan. Bedanya cuman banyakan kita ketimbang Nabi kan gitu kan. Nabi juga adalah makan, tidur. Kita juga tidur. Nah, kalau banyakan kita kayaknya nampaknya lebih banyak kita. Nabi beristri, kita beristri. Nah, ini beda kita dengan Nabi di sini. Ya, Nabi itu kalau
lebih dari 4 karena khususiat. Pak Prof Gugi ya jangan coba-coba satu aja sudah berantem apalagi yang ini kan. Ya? Oh ya. Ya beliau postur tubuhnya, wajahnya meyakinkan lah kalau untuk itu. Apa istrinya ikut Pak? Jadi jangan kalau ikut saya nggak berani ngomong ini, saya cabut berarti. Nah ini jadi dengan demikian, nah ini juga adalah ada basyar. Tetapi kata Nabi, mislukum yuha. Nah yang membedakan kan, yang membedakan kita dengan Nabi yuha ilayya. Yang membedakan saya dengan kamu itu adalah wahyu yang turun kepada diriku sehingga aku menjadi rasul. Itu jadi ada ukhuwah basyariyah. Dan itu adalah ukhuwah. Nah sekarang yang terakhir itu adalah ukhuwah Islamiyah. Nah mungkin ukhuwah Islamiyah di Indonesia ini yang saya yakin banyak perbedaan-perbedaan. Nah perbedaan-perbedaan ini kan tidak terlepas daripada latar belakang. Latar belakang kita pendidikan. Latar belakang kita adalah strata, akademik, non-akademik. Latar keturunan. Nah, dari latar pendidikan, latar pengetahuan, latar keturunan ini kadang-kadang mengkristal jadi pola pikir. Yang pola pikir inilah yang mengakibatkan berbeda kita. Karena adalah tersentuh tadi dengan adanya latar belakang tadi. Nah, maka kita di Indonesia ini meskipun organisasi banyak, tetapi kita ini adalah tetap dikaitkan dengan ukhuwah Islamiyah. Ada kesamaan kita. Sangat banyak. Sholat kita sama. Pergi haji kita sama. Puasa kita sama, meskipun tanggal beda. Beda tanggal, beda lebaran. Bahkan informasinya 4 lebaran kalau nggak salah di Indonesia. Ada yang hari Rebo, ada yang hari Kamis, ada yang hari Jumat dan Sabtu. Ini luar biasa. Demokrasinya Indonesia. Jadi takbiran itu, malam takbiran itu hidupnya luar biasa. Kayak Idul Adha kan gitu. Tapi alhamdulillah, meskipun gesekan sedemikian tajam misalnya, tetapi kita tidak pernah terjadinya clash yang seperti pada masa-masa lampau. Ini artinya mampukah kita mensinergikan ini dengan perbedaan-perbedaan fikrah itu. Nah, ini masuknya adalah kepada ukhuwah Islamiyah. Tetap di sana ada bahasa ukhuwah karena ada kesamaan. Nah, termasuk juga misalnya maaf kalau sekarang ini ada perang Iran dengan Amerika. Secara pribadi kok saya lebih membela Iran gitu. Pak maaf Prof. Barangkali sini ada yang senang Israel, saya nggak tahu. Ya mohon maaf barangkali ada. Ya, karena saya meskipun dia Syiah, banyak perbedaan sangat banyak. Bahkan sholatnya saja bisa beliau maghrib 3 waktu kan? 3 waktu sesuai dengan aqimis sholah liduluki syamsi ila ghasaqil lail dan wa Quran al-fajr itu cuma 3 waktu. Kita sebenarnya ketika bulan Ramadan, ketika kita puasa, sebenarnya kita cuma 3 waktu. Diakui atau tidak? Ketika kita puasa kemarin itu kewajiban kita sholat cuma 3 waktu. Ini Prof. Fulgi manggut-manggutin setuju atau tidak dengan ucapan saya? Kita puasa kemarin itu cuma 3 waktu. Puasa kita dari mana? Dari mulai subuh sampai maghrib. Berarti setelah maghrib sampai isya kan nggak sholat. Karena kita bukan puasa lagi, nggak puasa lagi kan. Maka kewajiban kita ketika puasa cuman subuh, duhur, asar, selesai. Ketika maghrib sudah buka Pak. Berarti sudah tidak puasa. Nah ini kalau yang ya jadi suka pakai guyuran Allah kita. Indonesia mah cenah kumaha ge sanajan make kopiah. Pokona lamun sholat jamaah nu ngimaman nu make ngimaman kopiah moal bakalan sah. Waduh. Lamun nu ngimaman kopiah moal bakalan sah. Atau kopiah atau nu ngimaman. Jadi dengan demikian kadang-kadang suka untuk
Jadi dengan demikian sekali lagi, meskipun ukhuwah Islamiyah itu sekali lagi banyak perbedaan. Apalagi Syiah terutama dengan mut'ahnya itu. Hah? Ya, ini mut'ah itu sebenarnya banyak juga yang diam-diam kayaknya. Kalau lagi keluar negeri kemana kan gitu. Jadi mut'ah, ada ajaran taqiyah, ada ajaran imamah. Itu banyak sekali perbedaan. Tapi dalam kondisi kita berperang melawan Yahudi, yang sejak dulu yang namanya Yahudi itu nggak pernah beres dengan nabi-nabi dulu. Bahkan nabi-nabi itu banyak yang dibunuh. Itu kan Yahudi. Dasar Yahudi. Makanya ayatnya Allah mengatakan ghairil maghdub alaihim waladdallin. Ya. Maghdub ini siapa ini? Ya Yahudi itu. Itu tafsir maghdub itu al-Yahud, itu Rasul. Dimurkai oleh Allah. Di antaranya setiap al-ahdu. Apa itu? Perjanjian yang dilakukan oleh Allah melalui nabi-nabi itu nggak pernah ditepati. Berapa banyak perjanjian Israel yang Yahudi itu dengan Palestina dari mulai Camp David dulu waktu zaman Pak Presidennya Carter itu, Yasser Arafat dan Carter, itu ternyata kan. Nah sekarang udah kayak begini minta gencatan senjata mau janjian. Nah ini jadi artinya kalau yang kayak begini masih kita bela kayaknya terlalu. Ini masalahnya ketua DMI pusat ini sudah pergikiran. Jadi kalau umpama DMI Kabupaten Subang tidak mendukung DMI pusat ini, saya akan laporkan. Nah, jadi dengan demikian, kalau saya meskipun banyak perbedaan dengan demi ukhuwah tadi, dengan Iran misalnya, tetap kita harus jaga. Dan kita ada sebuah hadis kalau nggak salah itu. Ini mohon maaf ini bukan niat cocologi ya, cocokologi. Ketika Rasul mengatakan nanti suatu saat la yuwallunakum akan menguasai kalian itu adalah min ghairikum, selain kalian. Bisa jadi adalah mereka Yahudi dan Nasrani. Illa kata Nabi. Kecuali kalian itu yang menguasai. Dan mereka-mereka itu akan dikalahkan oleh kelompok kalian. Adalah dari orang-orang Persia. Itu nyebutnya Persia. Waktu itu ditanya oleh sahabat, siapa ya Rasulullah? Mereka adalah, kebetulan di sampingnya ada Salman Al-Farisi. Yang akan mengalahkan mereka adalah bangsanya Salman. Apakah, bahasanya apakah? Apakah kejadian sekarang itu akan terrealisir hadis Rasulullah itu? Kalau seandainya tidak terrealisir, bisa jadi orang sudah tidak percaya lagi dengan hadis Nabi. Ini cocokologi saya maksudnya, jangan jadi pembenaran ini. Wah ini macak muspik tak ngomong gitu tah. Di dalilan di khutbah Jumat tuh jangan bahaya. Harus izin dulu ketua DMI. Jadi. Nah ini alhamdulillah sekali lagi kita memahami ukhuwah diantaranya seperti itu. Apapun kepepet apapun, sesungguhnya kalau sudah sesama Allah kita satu, ya puasa kita sama dalam artinya sampai maghrib sampai isya, sampai isya, sampai subuh maaf, atau juga adalah haji kita sama, ya Bismillah, itu adalah saudara kita. Saya rasa ini karena ini terpaksa, saya itu biasa dipaksa sebenarnya. Saya jadi ketua Basnas itu termasuk yang dipaksa. Tadinya nggak mau, oleh beliau ini diantaranya. Sebagai sekda sejak zaman Pak Ruhimat itu saya nggak mau, tapi di berbagai macam cara ini titipan ti bupati wayah nabe. Ya, akhirnya sudahlah, Bismillah. Jadi untuk kesekian kalinya termasuk di DMI sekarang ini ya saya termasuk dipaksa. Padahal saya diundang tadi untuk ngobrol-ngobrol. Nah insya Allah demikian, mudah-mudahan yang disampaikan sebenarnya sambil menunggu saya jadwal di manasik haji. Ya, manasik haji tadinya jadwalnya jam 10. Cuman saya bilang karena saya ada akad nikah di
Prodadi nanti akan ke sini ke sana. Ternyata Kang Dude, wah yaudah mampir dulu ke sini. Jadi 1 kali mendayung 2-3 pertahun. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih melengkapi, mangga dari Wakil Kemendag memberikan sebuah kata untuk kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Wa usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ayatan fi ayatil ukhra a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Al-ayat. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, hormatun simkuring para alim ulama, wabil khusus pangarsa Bapak Kiai Haji Muspik Amrullah LC Guru Simkuring, pimpinan Pondok Pesantren Atawasun. Dan kita tahila Pondok Simkuring pangarsa Bapak Sekda Kabupaten Subang, Ibu Abdi Ramadan Simkuring segala selaku anggota dewan, wabil khusus Bapak Ketua DMI Kabupaten Subang, pengarsa Bapak Ustaz Jedin Kabupaten Simkuring, pengintan beserta Pak Sekjen beserta rengrengan, begitu tahlilat Ramadan Simkuring Pak Dokter. Hadirin wal hadirin hapungan kasuhun. Tupajan yang sasarangan memanjatkan puji syukur kepada Allah Maha Ghafur, Allah Azza wa Jalla, biqaulina alhamdulillah. Shalawat beserta salam semoga terlimpah curah untuk baginda Rasul Habibana wa Nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin semuanya, hormatan simkuring, kebetulan pada hari ini saya mewakili beliau Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Subang, Pak Ketua DMI, Pak Sekjen juga Pak Dokter, Mas Sekda. Beliau titip salam untuk Bapak dan Ibu sekalian, dan juga sekaligus ingin menyampaikan, mengucapkan selamat berhari raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Qul amin wa antum bi khairin minal aidin wal faizin wal maqbulin. Mudah-mudahan kita kembali kepada kefitrahan, kesucian, dan mudah-mudahan kita selama menjalankan puasa di bulan Ramadan pun juga di samping kembali kepada kesucian, kita termasuk orang-orang yang beruntung meningkat tentang ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, yang kedua, setelah Pak Kepala Kemenak pun juga menitipkan salam untuk Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan tampil berkah sehat, selamat, mulus rahayu, selamat dunia akhirat. Yang kedua, beliau pun menyampaikan, Pak Ketua DMI, tentang betapa pentingnya terkait penguatan fungsi masjid untuk menjadi sebuah sarana ibadah
yang multifungsi. Tentunya dalam hal ini mengharapkan keridhaan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya yakin Bapak dan Ibu sekalian yang hadir pada hari ini, seperti tadi yang sudah saya sampaikan dalam ayat muqaddimah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu adalah orang-orang yang termasuk memakmurkan masjidnya Allah. Pada hari ini adalah kebetulan saya bersyukur bisa berkumpul di tengah-tengah orang-orang yang penting, orang-orang yang mulia. Terutama tadi saya yakin bapak-bapak yang hadir pada hari ini adalah orang-orang yang dipercaya sebagai orang yang dipercaya sebagai memakmurkan masjid. Jadi memakmurkan masjid di sini, Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Subang berpesan agar memperkuat solidaritas di antara umat beragama, sehingga tadi ketika disampaikan oleh Pak Kiai, sekalipun beda aliran, beda paham, tetapi kita satu tujuan. Persatuan dinomor-satukan, kesatuan dan persatuan dinomor-satukan. Sekalipun pada hari ini saya dengan Pak Kiai mungkin satu haluan Nahdiyin NU, tapi ya tadi jangan sampai ada dusta di antara kita. Ketika bicara tentang DNI, ketika bicara tentang Dewan Masjid Indonesia, kita semuanya kompak satu bendera untuk memajukan masjid di Indonesia. Sehingga ketika kita dipercaya sebagai takmir masjid, pun juga harus tertanam dalam diri kita bahwa kita betul-betul didelegasi bukan oleh perorangan, langsung adalah kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan masjid Allah taala. Insya Allah siapapun yang ikhlas untuk memakmurkan masjidnya Allah, dan insya Allah akan Allah bangunkan nanti bangunan yang megah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nada tawakuf wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Menag selaku wakil dari Pak Menag. Baik, kita lanjut ke sharing pendapat. Mungkin kita sampai jam berapa? Sampai siap makanan. Makanan ya. Sampai siap makanan. Sampai lohor ya, lohor ya. Mangga, ada yang mau menyampaikan mungkin dari Pak Kombes atau Pak Herdi Haris atau Pak Kombes dulu, sepuan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Setda, yang kami hormati Ketua DMI, dan yang kami hormati Kayafik, musik, Masya Allah, yang kami hormati semuanya saja, para DMI, dan tak terlupa Bu Evi, saya lupa tadi, ya Bu Evi dan rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi di tempat yang sejuk ini, ya, dengan suara gemericik, tapi suara buatan ini, tapi asik juga, ya. Jadi hujan buatan, tapi nggak hujan-hujan, jadi airnya ngucur aja, ya. Alhamdulillah, suasana jadi adem, ayem, tenang dan lain sebagainya. Ya, ditambah lagi lapar kan ya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami selaku pembina selalu membina adik-adik kita, rekan-rekan kita, terutama Dr. Didi remaja masjid ini luar biasa kegiatannya, beberapa gagasan yang kami support untuk bisa dilaksanakan. Dalam waktu dekat ini saya juga sampaikan kemarin tuh untuk membuat URC, unit reaksi cepat tentang kebersihan masjid. Ini saya mohonkan karena apa? Kita bercermin kepada beberapa
masjid yang notabene-nya maaf jorok. Dan ini realitas kita nggak bisa tutup-tutupi. Ya, kalau ada URC, unit reaksi cepat, kita siapkan vacuum cleaner, kita siapkan motornya. Saya siap donasi motor. Saya siap donasi motor. Motor itu didesain ada untuk apa itu, untuk vacuum cleanernya, kemudian ada semprotnya, ada mesin untuk nyemprot WC dan sebagainya. Saya siap. Nah, ini suatu bentuk rekan-rekan, jadi masjid kita betul-betul bersih, indah. Ya, jadi ini kebutuhan dasar. Sebab realitas yang ada, sekolah SD jarang ada WC-nya. Notabene-nya SD itu dihitung 100 siswa sekali satu angkatan. Kalau kencing bersama setengah liter, maka ada 50 liter kencing dia. Itu Bapak dan Ibu, kalau kita olah dengan baik bisa jadi biogas. Ini belum terencana dengan baik. Itu tugasnya Pak Insinyur Hartoni. Ya, ternyata kencing sapi dikumpulkan itu jadi biogas. Ya, itu listrik dan lain sebagainya bisa. Ya, ini pengalaman saya waktu di Pekanbaru. Ya, jadi peternak sapi itu ternyata pesantren ini kok nggak pakai gas. Ternyata dari peternak di atas itu disalurkan jadi kompor-kompor yang bermanfaat bagi lingkungannya. Ya, ini diantaranya yang pernah saya lihat. Bapak dan Ibu, saya memposisikan saja, mensupport selalu Pembina satu unit reaksi cepat kebersihan masjid. Sudah, saya bantu satu motor. Ya, satu motor sudah. Ya, saya kira itu sehingga nanti suasananya masjid menjadi destinasi, wah luar biasa. Dari kebersihan, tidak lagi kita melihat Jogokaryan, tapi lihat Subang Karyan. Wah, Jabal Nur itu, Jabal Nur Masjid Agung jadi bentuk-bentuk destinasinya. Bapak Seda, saya itu kalau subuh memang suka ngelihat di masjid itu ada kurang lebih 2-3 bis. Kemarin itu dari Serang saya tanya. Ya, di mana Ibu? Serang Pak. Oh ya, Pak di kemana? Ke Ciater. Berangkat jam berapa? Jam 11. Jam 11 malam. Dia langsung jujuknya itu Masjid Agung. Kalau di situ ada soto, ya kan? Kemudian ada yang, nilai anunya luar biasa. Ya, nilai ekonomi, jadi pemberdayaan masjidnya. Saya bilang, oh iya. Terus satu subuh dia kan kita jual. Ikut kuliah subuhnya, ya kan, Ustadz Kiai musik. Di situ ada, wah, akhirnya orang dari sana sudah merencanakan, oke, saya subuh nanti di Subang ada ceramah kuliah subuhnya dan kemudian kita akan makan bareng. Tapi bayar. Ini hal-hal yang kecil tapi nilainya luar biasa. Jadi itu Bapak dan Ibu, saya support dari pembina untuk masjid ini, saya senang sekali. Ya, saya kira itu aja Bapak. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambung ya, sebentar ya. Mohon maaf, nyambung dari sampaikan Pak Kombes bersangkutan dengan unit reaksi cepat, itu sangat setuju. Dan saya jadi ingat bahwa kira-kira setengah tahun yang lalu di Sekre Kadin didatangin beberapa warga yang dalam tanda kutip dia kalau swadaya untuk pengen membersihkan masjid secara sekolah, nggak tahu di manapun, dan kita support untuk simikalnya, pembersih lantai dan untuk pencuci toilet segala macamnya. Insya Allah kita bisa kolaborasikan dengan UMKM dan Kadin siap mensupport, disupportkan untuk dikolaborasikan dengan kebutuhan yang URC tadi. Jadi satu lagi bahwa mendorong potensi ekonomi, masjid memang menjadi sesuatu yang artinya marbot ini menjadi satu-satu yang harus kita gerakkan, dan potensi sekali. Dan tentunya UMKM di Subang ini, di dalam naungan Kadin ini ada 4.000 UMKM yang tersebar di Subang. Ini menjadi potensi, tinggal bagaimana manajenya saja.
Dan tadi juga setuju, saya juga mengerti bahwa Masjid Agung itu sudah menjadi ikon sekarang untuk kunjungan dari luar. Jadi saya juga mengamati beberapa kali pagi itu 3-4 bis ini, nah monggo, mari kita desain, mari kita kreatifkan supaya menjadi ada sumber pendanaan yang memang untuk kita kelola dalam sisi pemberdayaan ekonomi untuk pemberdayaan kemakmuran masjid. Terima kasih. Pada prinsipnya saya sebagai mewakili teman-teman pengurus Kadin dan Ketua Kadin yang insya Allah siap dan ini berkolaborasi dengan Pak Gugi untuk perencanaannya. Kami siap bagaimana manajemennya supaya nanti secara manajemennya bisa kelola dengan profesional. Terima kasih. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baji, tambahan? Alhamdulillah, sedikit saya memberikan tanggapan. Alhamdulillah. Yang pertama kami tentu sangat bahagia, senang dengan pernyataan-pernyataan dan bimbingan binaan dari Pak Kombes yang beliau memang kalau ngomong secara langsung real beliau. Langsung harus jadi kan? Alhamdulillah. Bahkan kemarin beliau sudah siap mengeluarkan uang saja, tapi kita belum siap kemarin futsal itu ya, Pak Haji. Jadi kami kemarin sudah membuat satu program untuk kepemudaan, remaja masjid itu ya, futsal. Bahkan saya sudah koordinasi dengan Pak Gugi untuk lapangannya. Pak Kombes sudah siap dengan uangnya, tapi kita bingung dengan wasit dan lain sebagainya. Terus berdekatan dengan Ramadan ya. Dengan Ramadan akhirnya nanti kita pending. Ya, kita pending. Yang jelas kita memang sudah sedang membidik para pemuda, remaja dan lain sebagainya. Bahkan yang tadi disebutkan oleh Bu Haja Epi, CEO Masjid Sejuta Pemuda, Masjid Makan-Makan Bandung, itu sudah kami undang ke Subang memberikan motivasi. Ya. Dan alhamdulillah pesertanya hadir banyak, Pak. Ya, banyak. Nah, untuk ke depan kami sudah membuat program ya. Ini kami merealisasikan apa yang menjadi binaannya dari Pak Haji Kombes salah sebentarnya. Ya, tentang kebersihan kami fokus juga. Ada program riayah, mudah-mudahan bisa disupport sama Pak Sekda dari Pemda. Program riayah itu nanti kami ada DMI Award. DMI Award itu kategorisasinya adalah masjid sehat, masjid hijau. Kompetisi untuk mewujudkan masjid berdampak dalam standar kesehatan, kebersihan, kelayakan sapras masjid, masjid hijau, yang ramah lingkungan, dan ramah anak juga lansia. Nah ini, jadi kalau kemudian kita membuat ini, sebetulnya potensi masjid itu sudah ada, Pak. Ya, kami hanya memberikan apresiasi saja. Karena pengurus-pengurus DKM itu semuanya alhamdulillah sudah berjalan. Kalau kemudian kita berikan apresiasi DMI Award dengan kategorisasi ini, Pemda misalnya ngasih pembinaan cukuplah, misalnya juara 1 marbotnya diumrohkan gitu kan. Itu saya yakin semua masjid berlomba-lomba nanti dengan kebersihannya, dengan tanaman hijaunya dan lain sebagainya. Itu insya Allah kami sudah buatkan kegiatannya dan Pak Haji Jainal itu termasuk salah satu di antara yang sudah mendapatkan adiwiyata tingkat nasional. Jadi standar kebersihannya sudah tahu gitu, sudah ada. Sudah tinggal jalan saja. Terus kemudian juga ini ada bank sampah Pak Kombes. Itu yang dulu kita ceritakan. Jadi Pak Kadin ada beberapa masjid yang sudah berjalan yang berkaitannya dengan botol sampah yang sudah dikelola oleh masjid-masjid. Cuman masalahnya masjid-masjid itu belum tahu bagaimana ngelola botol sampah itu. Akhirnya setelah terkumpul dikasihkan aja ke tukang botol, pemulung, atau dijual begitu aja. Nah, kami berpikirnya bukan hanya sekedar menerima botol sampah dari sedekah sampah itu, tetapi kami berpikirnya ke depan ada pengolahan sampahnya, khususnya pengolahan sampah plastik. Saya ngobrol alhamdulillah dengan Ketua Karang Taruna yang ada di TPA, Pak Asep. Ngobrol, ternyata modalnya sedikit. Mesin pencacah plastik itu. Dan ternyata menghasilkan keuangan yang luar biasa.
Nah, kita berharap ke depannya masjid-masjid yang punya tong sampah dengan menampung botol-botol plastiknya, DMI nanti yang kelola, yang nampung. Kemudian kita nanti olah. Dan tentu di situ ada operasional, ada orang yang bekerja dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi bagian dari ekonomi masjid gitu kan, ekonomi masjid. Nah, ini berkaitan dengan ekonomi. Ekonomi kami juga kemarin alhamdulillah sudah mendapatkan support dari BSI. Hari ini seyogyanya Ketua BSI Subang hadir, tapi ternyata diperkirakan dia selesai rapat raker itu di Jawa Barat selesai pagi, ternyata masih berlanjut. Jadi tidak bisa hadir. Salam buat para kesepuhan katanya. Jadi Kepala Kacab BSI Subang juga alhamdulillah sudah support ke kegiatan-kegiatan DMI, termasuk Basnas. Di Basnas kami hari ini sudah membuat kegiatan dengan Pak Basnas. Insya Allah ke depan ada relawan Amil Basnas. Ya, jadi kan selama ini kami bercerita ke Basnas ada kendala SDM, begitu kan di lapangan. Sementara DMI banyak banget di setiap masjid banyak. Nah itu nanti ada relawan Basnas yang bisa nanti meningkatkan pendapatan target Basnas yang akan datang gitu. Dari awal kami pengurus Basnas. alhamdulillah saya juga mendapatkan amanah. Jadi dewan pengawasnya, ya, jadi dewan pengawas di Basnas. Ya. Dari awal kami juga alhamdulillah dengan Pak Kiai Musfik sebelum-sebelumnya mendapatkan support dari Pak Kiai Musfik. Yang mudah-mudahan hari ini ke depan dengan Basnas bisa semakin intens, apalagi dengan target-target Basnas untuk mendapatkan sekian-sekian. Saya melihatnya potensinya besar sekali di Kabupaten Subang. Apalagi kalau memberdayakan potensi-potensi masjid. Jadi berharap apalagi hari ini kita ke depan akan menghadapi Milangkala Kabupaten Subang gitu ya. DMI ya memang secara operasional dari sisi pendanaan ya kita masih swadaya, Pak ya. Masih swadaya. Karena kami sangat berkeyakinan kalau ngurus rumah Allah pasti Allah lah yang ngurus kami gitu. Ya. Sehingga apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai dari Kemenag itu ada terusan akhirnya ya. Wala yakhsha illallah gitu kan. Yang ngurus masjid itu yang nggak pernah takut sama Allah. Jadi kami nggak pernah takut, ya kan? Yang nggak pernah takut kalau kami nggak punya duit, nggak pernah takut. Kenapa? Karena kami punya Allah gitu kan? Karena kami punya Allah. Walaupun tetap pendekatannya, bentuk ikhtiarnya nyaketan Pak Sekda gitulah, ya kan? Nyaketan Pak Sekda, nyaketan Bu Haja Epi, Pak Kadin, itu para pengusaha gitu kan? Itu bentuk ikhtiar. Ya, itu bentuk ikhtiar. Tapi kami secara prinsip walam yakhsha illallah, kami akan selalu terus bergerak. Buktinya, alhamdulillah kami terus membuat karya dan terus berbuat karya. Ya kan? Ini menjadi satu harapan. Alhamdulillah tadi teman-teman, Bapak Pembina Pak Haji Kombes sudah siap memberikan luar biasa. Berarti teman-teman di Kabupaten nih harus lebih semangat nih, harus lebih semangat dengan apa yang menjadi arahannya Pak Kombes. Ya. Kalau Pak Haji Herdis, apa yang mau disampaikan kira-kira? Belum ngomong Pak Haji sekalian. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang Allah rahmati dan Allah kendaki, Pak Kiai, Pak Sekda, Pak Pembina, Pak Ketua TNI, dan Bapak sekalian, Pak Ibu Dewan yang Allah muliakan, Allah rahmati dengan kehendaknya. Saya punya obsesi besar Pak Kiai, karena yang selama ini Rasulullah berjuang juga kan dari masjid. Kenapa kita tidak mengembalikan ke masjid? Jadi masjid itu bukan hanya sebagai sarana ibadah atau spiritual, tapi masjid itu harus juga dijadikan sarana pendidikan, sarana ekonomi, sarana sosial, dan sarana kesehatan. Ya insya Allah kami juga punya rencana ya Pak Ketua,
Jadi nanti ke depan kita ingin menjadikan masjid itu sebagai masjid trainer. Mari kita bersama-sama, ya kan? Kita program ini kita support dan insya Allah kemarin tertunda karena kepotong hari raya. Semoga kita di pertengahan tahun inilah insya Allah, dan kita akan jadikan sentralisasi nanti di Jabal Nur, dan itu juga masjid akan dijadikan masjid destinasi wisata, juga destinasi para pemuda untuk merubah mindsetnya sehingga pemuda-pemuda itu jelas ya arahannya kemana. Karena dari masjid saya juga alhamdulillah dengan legendnya masjid, orang tua dulu lah katakanlah. Tadi Pak Sekda juga menyampaikan akan terkesan sekali pesan moralnya ketika kita ini memang sudah cinta masjid kan gitu. Dan ini adalah salah satu testimoni bahwa saya ini adalah pengusaha yang terus terang aja lah kan, jauhkannya itu Pak Ketua ya kan gitu ya. Tapi alhamdulillah ya kan. Jadi saya ingin menyampaikan dasar hukum kita ini adalah surat Muhammad ayat 7 Pak Kiai. Yaitu bahwa setiap membela agama Allah akan Allah tolong. Intan suro yang sukun wa yusabit akdamaku. Mungkin dari situ ya Pak. Dan saya juga ingin berkolaborasi dengan DMI ini. Yang selama ini saya mohon maaf nih Pak Ketua kan gitu. Kita ini udah 4 tahun, tapi bukan tidak berkarya, tapi mohon sekali kita ini kedepannya nih 2026 ini nih kan gitu. Saya juga tadi udah bincang-bincang dengan Pak Sekda. Kita kapan pensiun? 4 bulan lagi kan. Semoga kita ini bisa berkarya ya. Pak Kombes tadi juga udah kan ya. Nah, Dewan Masjid kan gitu. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali dan suatu kehormatan buat saya khususnya Bapak Ibu sekalian, saya sudah hadir di tengah-tengah. Semoga ini adalah menjadikan suatu wasilah untuk kita semua dan luar biasa motivasi dari Dokter Gigi, dan kita juga sebentar lagi kita akan ada yang namanya testimoni ya Pak Dokter ya, tanggal 11 April ya ini ya. Jadi kita ini berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha muslim, karena insya Allah kalau pengusaha muslim itu bersatu, insya Allah kita akan menjadi suatu kekuatan, akan barokah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin ya. Barakallahu fikum wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Atur nuhun, mantap nih. Jadi kami sedang merencanakan masjid brainer di Jabal Nur 5 ya? Jabal Nur 5. Dan yang tadi disampaikan oleh Pak Kombes, kami sudah mengawali di Jabal Nur. Jadi Jumatan itu sudah mulai lihat. Ada spanduk. Ya, Jumat 1, Jumat 2, Jumat 3, Jumat 4. Itu sudah ada fotonya, sudah ada judulnya. Ramadan kemarin, kebetulan alhamdulillah Pak Ketua Basnas sudah ngisi di Jabal Nur. Sudah ada spanduknya besar. 1 bulan itu sudah ada spanduknya. Yang kemarin kita isikan itu selama 1 bulan Ramadan itu tokoh-tokoh Subang. Nah besok insya Allah mulai ke depan ada terjadwalkan Pak Kiai Musfik gitu, Pak Kiai Gubi gitu kan. Nanti dalam 1 bulan itu sudah terlihat. Oh kita mau Jumatan di sana karena penceramahnya Kiai ini gitu. Ini barangkali Masya Allah ya. Ini kalau belum Pak Gugih ngomong nggak lengkap, ya, karena Pak Gugih itu banyak informasi kaitannya dengan ekonomi. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa menguatkan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Abi Kiai Dr. Musfik Amrullah, Pak Sekda, Pak Kombes, Pak Haji Agus, Pak Ustadz dari Kemenak, Pak Haji Erdis, Ketua Umum DMI dan seluruh pengurus. Mungkin dari usulan dan kontribusi mungkin dari kalangan pendidikan tinggi. Jadi kami itu lulusan STESA itu ada beberapa fokus. Yang pertama memang fokusnya mereka seorang pekerja
terampil, makanya programnya magang ke Taiwan. Mungkin ini agak jauh kalau dihubungkan dengan DMI. Yang kedua, mereka tuh calon dosen lanjut di bidang ilmuwan, maka mereka mobilitinya ke Malaysia. Nah, tapi ada mahasiswa yang lulusnya itu dididik 3 sertifikasi. Ya, jumlahnya sekitar 60 orang Pak Sekda. Yang pertama sertifikasi digital marketing, yang kedua sertifikasi manajemen risiko, yang ketiga sertifikasi akuntansi. Nah, kalau di DKM dan DMI ini membutuhkan relawan ya untuk digunakan dalam membenahi manajemen masjidnya, silakan bersurat saja. Yang 60 orang ini wajib ada pengabdian kepada masyarakatnya. Mudah-mudahan bisa diputerkan Pak Ketua ya, keliling di masjid-masjid di Kabupaten Subang. Mungkin itu saja. Kalau ekonomi saya masih nunggu WA dari Pak Purbaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambil nunggu makanan dan juga memang sudah masuk waktu zuhur ya. Kita sholat zuhur di masjid ya, masjidnya nggak jauh, jalan kaki sedikit. Setelah sholat nanti akan ada makanan disiapkan. Oleh karena itu sebelum ditutup saya ingin memberikan hadiah kepada pengurus DMI terjauh yang hari ini datang dari Kecamatan Tanjung Siang. Ya, ini ada buku khutbah Jumat yang memang sudah kita sesuaikan dengan keindonesiaan. Salah satu judul di depannya aja nih, kebinekaan adalah kehendak Allah. Ya, jadi khutbah Jumat dalam 1 tahun dibuatkan dalam satu buku. Ya, satu buku. Jadi kalau misalnya ada yang kesulitan untuk mendapatkan materi khutbah Jumat, nanti bisa merujuk ke sini. Dan ini mudah-mudahan bisa didistribusikan se-Kabupaten Subang gitu kan, dari sekian banyaknya masjid. Ustadz Alit mangga Kapayun, ya kan, yang terjauh mendapatkan penghargaan. Saya ingin yang memberikannya Pak Sekda. Berdiri Ustaz. Alhamdulillah, hatur nuhun Ustadz Alit. Mudah-mudahan nanti semakin semangat Tanjung Siang Ustadz Alit. Ya. Bukan Agung. Oh, boleh. Kebetulan saya selama ini ketika ditanya masyarakat sekitar yang apabila ada pergantian pengurus DKM masjid baru, dia terkadang mempertanyakan ini SK-nya dari mana. Nah, ini sebenarnya Pak Sekda juga mau pencerahan secara legalitas, secara formil, itu yang berhak mengeluarkan SK DKM masjid itu sebetulnya siapa? Apakah pihak DMI, apakah pihak Pemda setempat, atau gimana barangkali? Mohon pencerahannya Pak. Izin saya dulu, nanti dikukuhkan sama Pak Sekda. Mestinya ini jawabannya dari Kemenag. Mestinya jawabannya dari Kemenag. Ya, tapi alhamdulillah sudah sharing. Tetapi yang jelas kami mengambil dari satu aturan, dari aturan bersama tuh SKB ya, SKB, surat keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri ya. Salah satu di antaranya mengisyaratkan bahwa berkaitan dengan masjid yang hubungannya dengan masjid kabupaten atau jami itu secara pengesahan nomenklaturnya ada di pemerintahan daerah.
tetapi di dalam pengelolaan SK daerahnya, SK operasionalnya itu diserahkan ke Kemenag, dan secara operasionalnya itu disebutkan DMI juga di situ masuk gitu. SKB 2 menteri itu, ya. Nanti ditegaskan oleh Pak Sekda. Terima kasih Pak Dede. Sebetulnya secara prinsip sama, karena kita satu sumber regulasi, tidak mungkin regulasi yang berbeda. Yang betul yang membedakan hanya tingkatannya saja, ya. Di istilah tingkatan DKM, tingkat RT, tingkat RW, atau standar DKM yang sifatnya standar Jumatan atau Mijami, itu oleh pemerintah. Karena secara regulasi sama, yang membedakan adalah mengingat tingkatan dari pemerintahannya. Ya, kalau provinsi otomatis gubernur, ya kalau bupati otomatis kabupaten. Demikian. Terima kasih karena waktu sudah zuhur. Nanti ditutup doa sama Ustadz Ihsan. Ya, hatur nuhun saudara. Alhamdulillah kita sudah berakhir, waktu sudah habis. Mangga untuk menutup, mangga Ustadz Ihsan di doa.